Halo Estuners, gimana keadaan kamu akhir-akhir ini? Well, kalau jawabannya adalah lagi nggak baik-baik saja, kamu berada dalam video yang tepat. Karena di sini, saya bakal bahas satu hal yang akrab banget di kehidupan manusia, stres. Yap, sebelum saya bahas stres lebih lanjut, saya mau bilang kalau kamu nggak sendirian. Stres juga dialami oleh saya, teman-teman kamu, orang tua kamu, pacar kamu, tetangga kamu, bahkan nenek moyang kamu loh. Stres adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang udah dialami oleh manusia dari zaman purba. Dalam psikologi, kata stres itu merujuk pada kata tekanan, sebuah hal besar yang membuat kamu tertekan. Tekanan itu membuat tubuh kamu mengirimkan sinyal ke otak. Berkat sinyal itu, tubuh kamu kemudian mengeluarkan dua reaksi, flight atau fight, kabur atau hadapi. Misalnya gini, kamu sedang menghadapi ujian, sebuah pemicu timbulnya tekanan dalam hidup kamu. Ujian ini membuat kamu stres. Untuk menghadapi stres ini, kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Itu artinya, kamu merespon stres ini dengan fight atau menghadapi sumber stresnya. Lain halnya kalau kamu malah bersikap bodoh amat terhadap ujiannya. Kamu memilih untuk nongkrong atau main game. Itu artinya kamu sedang kabur dari sumber stresnya. Kamu memilih untuk merespon stres kamu dengan cara flight. Nah, lalu apa hubungannya sama nenek moyang? Stres ini sudah dialami oleh nenek moyang kita dari dulu. Bedanya, dulu sumber stres mereka bukan ujian. Sumber stres mereka itu kayak dikejar harimau, tiba-tiba ada badai, kedinginan, dan hal-hal primitif lainnya. Selayaknya kita, respon mereka ketika menghadapi stres juga sama, flight atau fight. Tapi kalau mereka memilih buat merespon sumber stresnya dengan cara kabur dan bersikap bodoh amat, ya nyawa mereka jadi taruhan. Untungnya, dari dulu nenek moyang kita juga udah dibekali dengan keterampilan manajemen stres. Alih-alih bersikap bodoh amat dan kabur dari masalah, nenek moyang kita memilih untuk mengembangkan problem solving yang bagus. Takut dikejar harimau, ya bangun rumah pohon, atau pelajari perilaku dan mood harimau. Takut kedinginan, ya pakai baju atau ciptakan api. Dan hal-hal esensial lainnya yang bikin manusia bisa survive sampai sekarang. Poin saya adalah, stres itu wajar dan bahkan sebenarnya kita perlukan. Stres bisa bantu kita buat mengembangkan ide dan keterampilan baru untuk menyelesaikan masalah layaknya nenek moyang kita nemuin api biar nggak kedinginan. Terus, bagaimana kalau stres kamu udah berat banget dan kamu sudah buntu dan nggak bisa nemuin api kayak nenek moyang kamu? Kenapa ya kira-kira? Tenang dulu, saya bakal bantu jelasin kenapa. Saya yakin dari sekian banyak nenek moyang kita, ada juga kok di antara mereka yang merasa nggak kuat menghadapi sumber stresnya. Pertanyaannya, kenapa bisa ada nenek moyang yang kuat dan nggak kuat menghadapi stres? Kenapa ada orang yang merasa biasa aja, dan ada juga orang yang merasa stres saat menghadapi ujian? Jawabannya adalah persepsi. Yap, stres itu subjektif. Tergantung dari bagaimana kita menilai dan mempersepsikan sumber stres kita. Jadi, ketika kita menghadapi sumber stres, kita melakukan screening dulu terhadap sumber stresnya. Barulah setelah itu kita menentukan, ini jenis stres yang kuat saya hadapi, dan ini jenis stres yang bakal bikin saya fucked up. Istilah itu bisa disebut dengan cognitive appraisal. Ada 2 kali tahap screening yang biasanya kita lakukan kalau menemukan kejadian, peristiwa, atau bahkan tugas. Yang pertama, primary appraisal. Ini adalah tahapan screening pertama di mana kita menilai seberapa mengancam sumber stres yang kita hadapi buat diri kita. Kita bakal ngasih 3 reaksi terhadap sumber stres tersebut. Ini sumber stres yang bagus, yang bisa bikin kita semangat. Wah, ini sumber stres yang gak perlu dipikirin sih. Waduh, sumber stres yang ini kayaknya berat. Nah, kalau ternyata sumber stres kita itu dipersepsikan sebagai sumber stres yang berat oleh kita, otak kita bakalan lanjut screening tahap kedua, yaitu secondary appraisal. Ini adalah tahapan screening kedua. Kira-kira inilah suasana penilaian stres di otak dan tubuh kita.
Oke, sumber stresnya berat, tapi apakah saya punya sumber daya yang cukup, dukungan yang kuat, pengalaman yang bagus, keterampilan yang mumpuni buat menghadapi sumber stres itu? Kalau jawaban dari keempat penilaian tadi adalah tidak, itulah sebabnya kenapa kamu bisa mengalami stres berat. Saya rangkum lagi ya. Pertama, karena kamu menilai sumber stres yang kamu hadapi sebagai tekanan yang berat. Kedua, kamu nggak punya resource yang bagus buat menghadapi sumber stres tersebut. Terus kamu harus ngapain? Ibarat pertandingan sepak bola, kita harus punya strategi dalam menghadapi stres agar kita menang. Strategi ini juga bisa kita tempuh agar stres yang kita hadapi berbalik jadi sahabat kita dan nggak bikin kita repot lagi. Strategi khusus untuk menghadapi stres ini dinamakan coping stress. Ada dua jenis coping yang biasa dikenal sebagai strategi yang ampuh buat menangani stres. Yang pertama, problem focus coping. Coping ini adalah jenis strategi di mana kamu menumpas stres langsung ke akar masalahnya. Misalnya, kamu sedang menghadapi ujian dan kamu merasa sangat cemas dan tertekan karena kamu nggak menguasai materinya. Kalau kamu pakai strategi coping yang ini, kamu mungkin akan tanya ke teman tentang materi yang belum kamu pahami, nonton video YouTube tentang materi tersebut, menantang diri untuk latihan soal agar percaya diri meningkat. Nah, yang kedua, emotion focus coping. Coping ini adalah jenis strategi di mana kamu menumpas stres kamu dengan cara mengatur atau meredakan emosi kamu, sehingga rasa tertekan yang kamu alami bisa berkurang. Dengan kasus yang sama, kalau kamu pakai strategi coping yang ini, kamu mungkin akan melakukan hobi untuk meredakan tekanan sejenak, menulis ketakutan-ketakutan yang kamu alami di buku diary, melakukan relaksasi atau berdoa untuk menenangkan diri. Lalu, kalau kamu udah pernah coba tapi nggak work, apa yang harus dilakukan? Kalau diibaratkan permainan sepak bola, wajar sebenarnya kalau sebuah strategi itu nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya rasa nggak ada tim sepak bola di dunia ini yang menang terus-terusan. Kalau hal tersebut terjadi, kamu bisa lakukan evaluasi terhadap masalah yang kamu hadapi dan strategi yang kamu pakai. Sebuah strategi bisa nggak work karena beberapa alasan. Kamu mungkin keliru dalam menerapkan strateginya, medan yang kamu hadapi berbeda sehingga kamu butuh strategi yang lebih fresh. Tingkat kesulitannya bertambah dan kamu butuh waktu untuk menyesuaikan. Kamu sudah kehabisan akal tentang strategi apa yang harus kamu pakai lagi karena semua hal udah dicoba. Kalau sudah begini, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kamu bisa minta bantuan kepada teman, orang tua, pacar, atau bahkan mentor dan psikolog. Kenapa? Karena kadang pikiran kita udah terlalu kalut dan ruwet sehingga kita nggak bisa berpikir lagi dengan jernih dan lurus. Di saat itulah, orang lain mungkin punya pandangan yang lebih jernih terhadap masalah yang kamu alami. Kalau kamu memilih buat cerita ke mentor atau psikolog, karena mereka udah dibekali pengetahuan dan keterampilan buat mengurai benang-benang kusut yang ada di pikiran kamu. Rasanya mungkin memalukan, karena kamu harus bercerita tentang vulnerability yang kamu punya, atau bercerita tentang kegagalan-kegagalan yang kamu hadapi. Rasanya kayak jadi manusia kok lemah banget sih. Masalah kayak gini doang nggak bisa dihadapi. Tips dari saya, perlakukan hal ini sebagai strategi baru dari kamu untuk menghadapi stres yang kamu alami. Semakin cepat kamu tangani, semakin cepat kamu akan terbebas dari tekanan. Good luck. Jangan lupa like dan subscribe.